Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo untuk penonton semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akhir Bahtiar. Saya dari mahasiswa lanjut jenjang program pariwisata Universitas Trisakti. Nah, di sini saya akan berkunjung ke salah satu desa yang berada di Jepara, yaitu Desa Sumanding. Nah, di sini saya akan berkeliling Desa Sumanding untuk melihat kegiatan masyarakat, yang mana kegiatan tersebut dapat kita kembangkan menjadi salah satu objek atau potensi daya tarik wisata. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan lanjut ke lokasinya ya. Desa Sumanding merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis, Desa Sumanding berada di ketinggian kurang lebih 600 meter di atas permukaan laut, yang mana letaknya berada di lereng Gunung Muria. Luas Desa Sumanding sendiri yaitu kurang lebih 1.500 hektar persegi, yang mana di sebelah utara berbatasan langsung dengan Desa Bucu dan di sebelah selatan berbatasan langsung dengan Desa Tempur. Sedangkan di sebelah timur berbatasan langsung dengan Desa Kunir dan di sebelah barat dengan Desa Duda Kawu. Dari luas 1.500 hektar itu sendiri, Desa Sumanding dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 500 hektar sebagai hutan negara, 500 hektar sebagai pemukiman warga, dan 500 hektar lainnya sebagai lahan pertanian. Jumlah penduduk Desa Sumanding sendiri kurang lebih 3.150 jiwa, yang mana rata-rata pekerjaan warga Desa Sumanding sendiri yaitu sebagai petani. Selain menjadi petani, banyak juga warga Desa Sumanding yang berprofesi sebagai peternak, yang mana Desa Sumanding sendiri sudah terkenal sebagai desa yang menghasilkan bibit-bibit sapi unggul. Dari hasil kerja keras para warganya itu sendiri, Desa Sumanding akhirnya mendapatkan beberapa penghargaan seperti juara 1 lomba kelompok tani berprestasi dan juara 1 kelompok tani ternak tingkat provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021. Salah satu tanaman yang ditanam oleh warga Desa Sumanding sendiri yaitu tanaman kopi. Tanaman kopi ini sendiri hanya bisa berkembang di daerah yang memiliki suhu yang dingin. Untuk secangkir kopi yang kita inginkan perlu proses yang sangat panjang, mulai dari teknik budaya, pengolahan pasca panen, hingga ke penyajian akhir. Nah, di Desa Sumanding ini kita dapat belajar bagaimana cara pengolahan biji kopi menjadi sampai penyajian akhir. Proses pertama setelah panen yaitu penyortiran. Proses penyortiran ini untuk memisahkan antara kotoran, buah berpenyakit, dan buah cacat. Dalam proses penyortiran ini, kita juga memisahkan buah yang berwarna merah dan juga buah yang berwarna kuning atau hijau, di mana buah yang berwarna merah merupakan buah berkualitas paling baik dan yang kuning atau hijau merupakan buah yang berkualitas kurang baik. Proses selanjutnya setelah proses penyortiran yaitu pengupasan kulit buah kopi. Proses ini memisahkan kulit buah kopi dengan biji kopi menggunakan alat yang dimiliki warga Desa Sumanding. Setelah kulit dan biji buah kopi terpisah, kulit buah kopi masih bisa digunakan menjadi campuran pakan untuk hewan-hewan ternak yang dimiliki masyarakat Desa Sumanding. Setelah melakukan pengupasan kulit buah kopi, tahap selanjutnya yaitu fermentasi biji kopi. Fermentasi ini dilakukan kurang lebih 12-36 jam.
Setelah difermentasi, proses selanjutnya yaitu proses pengeringan biji kopi. Butuh waktu kurang lebih 2-3 minggu untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Setelah proses penjemuran, proses selanjutnya yaitu proses pemasakan atau di roasting. Setelah proses roasting selesai, proses selanjutnya yaitu penumbukan dan pengepakan untuk dijual ke berbagai wilayah. Setelah tadi kita melihat pembuatan kopi dari panen hingga pengemasan, nah kita sekarang akan melihat kegiatan lain masyarakat Desa Sumanding, yaitu sebagai peternak sapi. Tidak hanya mengembangbiakan sapi, para warga Desa Sumanding juga mengolah limbah kotoran sapi yang keluar dari sapi tersebut. Limbah kotoran sapi ini diolah menjadi berbagai macam olahan, seperti menjadikan limbah kotoran sapi sebagai bahan baku biogas. Selain itu juga diolah menjadi pupuk kandang sebagai campuran di lahan pertanian warga Desa Sumanding. Prinsip kerja pembentukan biogas sendiri yaitu mengumpulkan feses ternak ke dalam suatu tangki kedap udara yang disebut digester. Di dalam digester tersebut, kotoran dicerna dan difermentasi oleh bakteri yang menghasilkan gas metan serta gas-gas lain. Gas yang timbul dari proses ini ditabung di dalam digester, selanjutnya akan disebarluaskan melalui pipa-pipa yang telah disambungkan ke berbagai rumah warga untuk digunakan memasak di rumah warga sekitar. Ini proses apa Pak namanya Pak? Biogas. Biogas. Nah, ini lagi dalam proses pencampuran. Ya, pembuatan gas. Berarti ini dari kotoran sapi dicampur air ya Pak? Perbandingannya gimana Pak? Encer adukannya. Oh, biar encer adukannya. Kalau nggak ada airnya ya susah. Berarti ini campurannya air aja ya Pak? Iya, air aja. Berarti dari sini nanti langsung menuju Ke sini. ke sini ya Pak? Ini. Yang nanti pemisahan antara gasnya dan ininya ya Pak apa? Ya, lepongnya di situ, kotorannya. Nah, Gasnya di sini. berarti Jamurnya gitu. oh berarti dari pemisahnya itu nanti yang di kotak ini ya Pak? Ya. Nah, gasnya Ini sudah. ada ini. Ya, di sini ada keran. Jadi di sini gasnya sudah terpisah, tinggal nanti kotorannya lanjut ke yang sebelah sana itu ya Pak. Dan nanti ini untuk kotoran sisanya jadi apa Pak? Keluar sana. Keluar nanti jadi bisa dijadiin kompos berarti ya Pak? Iya. Berarti nanti setelah jadi gas terus juga Ini kok aku cair itu. pupuk cair. Salah-salah. Ini disalur ke salah. Itu ada kalongnya. Tapi juga nanti yang padatnya itu jadi campuran buat pupuk juga ya Pak? Iya. Yang padatnya. Tidak hanya dijadikan sebagai bahan biogas, tapi kotoran sapi ini juga diolah lagi, yaitu sebagai pupuk kandang atau pupuk kompos. Yang mana pupuk kompos ini juga digunakan masyarakat untuk bidang pertanian sebagai bahan penyubur tanah. Tidak hanya kegiatan masyarakat saja yang dapat kita kembangkan menjadi kegiatan wisata pedesaan. Di Desa Sumanding ini juga memiliki potensi daya tarik wisata alam, yaitu hutan pinus yang dapat dikembangkan menjadi lokasi berkemah. Tidak hanya berkemah, para wisatawan juga dapat mandi di air terjun yang lokasinya tidak jauh dari lokasi hutan pinus itu sendiri. Potensi wisata yang ada di Desa Sumanding termasuk dalam potensi wisata edukasi dan wisata alam.
Wisata edukasi menurut Roger tahun 1998 dalam SIFA tahun 2011 adalah suatu program di mana wisatawan berkunjung ke suatu lokasi wisata dengan tujuan utama untuk memperoleh pengalaman pembelajaran secara langsung di objek wisata tersebut. Sedangkan pengertian wisata alam sendiri adalah kegiatan perjalanan untuk menikmati segala keunikan dan keindahan alam. Dari berbagai macam kegiatan masyarakat di atas, kita dapat menjadikan kegiatan tersebut sebagai potensi wisata pedesaan. Wisata pedesaan sendiri menurut Inskip adalah sekelompok wisatawan yang tinggal dalam suasana yang tradisional, tinggal di desa untuk mempelajari kehidupan di pedesaan. Dari kegiatan wisata pedesaan ini, kita dapat membangun Desa Sumade menjadi salah satu desa wisata yang ada di Jepara. Pengertian desa wisata sendiri menurut Nuryanti dalam Yuliati dan Suwando 2016 adalah wujud kombinasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang dikemas dalam suatu pola kehidupan masyarakat yang menyatu dengan cara dan tradisi yang berlaku, sehingga menjadikan desa tersebut sebagai tujuan wisata. Kegiatan desa wisata merupakan salah satu kegiatan pariwisata berbasis masyarakat, yang mana di dalam kegiatannya masyarakat sebagai unsur utama dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan. Tidak hanya sebagai objek kegiatan desa wisata, masyarakat Desa Sumanding juga sebagai subjek kegiatan desa wisata itu sendiri, seperti sebagai tour guide untuk kegiatannya, sebagai penyedia penginapan, sebagai penyedia makan, dan lain sebagainya yang mendukung kegiatan desa wisata itu sendiri. Tidak hanya sebagai objek kegiatan desa wisata, masyarakat Desa Sumanding juga sebagai subjek kegiatan desa wisata itu sendiri, seperti sebagai tour guide untuk kegiatannya. Oke, cukup sekian video dari saya. Terima kasih untuk yang sudah menonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.